Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudia Kolbi dengan NIM 21003108 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Nah, di sini saya bertujuan yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pembelajaran Keterampilan dan Seni Budaya untuk Anak Berkebutuhan Khusus, yang mana tugasnya yaitu membahas sebuah topik yang sedang viral 5 tahun terakhir, yang mana saya mengambil judulnya yaitu pentingnya bermain musik bagi anak Down Syndrome. Anak Down Syndrome ini ialah salah satu anak yang tergolong berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang memiliki hambatan baik dari segi motorik, fisik, dan dalam perkembangannya, sehingga membutuhkan bantuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi anak Down Syndrome sendiri ialah anak Down Syndrome adalah pertama kali dikemukakan oleh dokter dari Inggris yang mana yaitu John Langdon Down pada tahun 1866 yang mengatakan pada normalnya manusia memiliki 23 pasang kromosom sehingga menjadi total 46 buah kromosom. Sementara pada anak Down Syndrome terdapat kelebihan satu kromosom pada kromosom nomor 21 dan menjadikannya kromosom ini berjumlah 3, di mana seharusnya hanya sepasang. Jadi, anak Down Syndrome adalah anak yang memiliki kelainan pada kromosom yang tidak berjumlah pada normalnya, sehingga menyebabkan jumlah total kromosom menjadi 47 buah yang biasa disebut sebagai trisomi 21. Sehingga kelainan kromosom ini menyebabkan lambatnya pertumbuhan fisik dan mental pada penyandang Down Syndrome. Nah, tadi kita sudah membahas apa itu Down Syndrome. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pengertian musik. Jadi, musik merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan untuk dipelajari dan dapat membantu mengembangkan kemampuan konsentrasi. Nada dan irama berulang yang ada dalam musik dapat mempermudah anak Down Syndrome untuk mengingat dan memahami materi yang akan diberikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keterkaitan musik dan seni. Nah, musik dan seni ini merupakan suatu hal yang banyak disenangi oleh semua anak karena mengandung unsur keindahan dan keceriaan. Menurut Kepala Divisi Pengembangan Anak Spesial Rumah Autis yakni Henny Makrifah. Menurut Henny, dengan latihan yang berulang, anak Down Syndrome akan memahami apa yang kita berikan. Tentunya pengajar dan orang tua haruslah konsisten dan menyampaikannya dengan cara yang ceria dan benar agar anak Down Syndrome dapat memahami dengan baik. Nah, sebagai calon guru pendidikan anak berkebutuhan khusus, tentunya kita harus mengetahui bagaimana cara menguasai mood anak Down Syndrome. Yang mana anak Down Syndrome memiliki mood atau keadaan emosi yang tidak stabil dan berubah-ubah. Nah, disinilah peran penting musik yang berguna untuk terapi anak Down Syndrome. Yang pertama yaitu
dapat membantu mengontrol level emosi anak Down syndrome, yang mana musik ini dapat membantu anak Down syndrome mengontrol level emosi dan menjalani proses belajar sehari-hari dengan baik. Yang kedua yaitu dapat mengekspresikan emosi lebih baik. Musik dapat membantu anak Down syndrome mengekspresikan emosinya salah. Yang kedua yaitu musik dapat mengekspresikan emosi anak Down syndrome jauh lebih baik, yang mana ia membantu anak Down syndrome mengekspresikan Nah, sebagai calon pendidik anak berkebutuhan khusus, sudah sangat layaknya kita paham bagaimana strategi yang dapat kita lakukan untuk menguasai pembelajaran khususnya untuk anak Down syndrome, yang mana anak Down syndrome ini memiliki level emosi yang tidak stabil dan tentunya bersifat berubah-ubah. Nah, di sini kita akan belajar tentang manfaat musik yang berguna untuk terapi anak Down syndrome. Nah, yang pertama yaitu bermanfaat untuk membantu mengontrol level emosi anak Down syndrome, yang mana dapat membantu anak Down syndrome mengontrol level emosi dan menjalani proses belajar sehari-hari dengan baik. Yang kedua yaitu dapat membuat anak Down syndrome mengekspresikan emosinya jauh lebih baik. Dan yang ketiga yaitu dapat membantu dalam menjalani proses belajar mengajar. Musik dapat membantu anak Down syndrome dalam menjalani proses belajar sehari-hari. Yang keempat, dapat mengembangkan kemampuan konsentrasi pada anak. Musik merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan untuk dipelajari dan dapat membantu mengembangkan kemampuan konsentrasi anak dengan Down syndrome. Selanjutnya yaitu mempermudah mengingat dan memahami materi. Nada dan irama berulang yang ada di dalam musik dapat mempermudah anak Down syndrome untuk mengingat dan memahami materi yang diberikan. Selanjutnya, manfaat musik untuk terapi anak Down syndrome yaitu dapat membantu dalam mempelajari berbagai hal lainnya. Yang ketujuh yaitu membantu dalam pengembangan mental, yang mana pembelajaran musik ini sangatlah berguna untuk membantu mengembangkan mental anak yang awalnya pemalu menjadi rajin tampil dan percaya diri serta terampil. Nah, yang kedelapan yaitu membantu dalam pengembangan motorik anak Down syndrome, yang mana musik dapat membantu anak Down syndrome dalam pengembangan motoriknya, terutama pada motorik halus yaitu tangan. Nah, yang kesembilan yaitu fungsi musik terhadap terapi anak Down syndrome yaitu membantu dalam pengembangan keterampilan sosial, yang mana pembelajaran musik dapat membantu mengembangkan keterampilan sosial atau kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, yang terakhir yaitu membantu dalam pengembangan keterampilan fisik, yang mana musik dapat membantu anak Down syndrome dalam pengembangan keterampilan fisik. Nah, jadi anak Down syndrome ini adalah
anak yang memiliki hambatan dari segi mental dan fisiknya, sehingga dalam pembelajaran sehari-hari ia harus memerlukan layanan khusus sesuai dengan hambatan dan kekurangan yang dimilikinya untuk memudahkan ia untuk berinteraksi dan mendalami materi sesuai dengan kemampuan yang ia miliki, sehingga memudahkan ia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sehingga alternatif yang dapat diberikan yaitu dengan cara memberikan terapi musik pada anak Down syndrome yang dapat membuat anak Down syndrome merasa dihargai dan tidak merasa direndahkan serta dikucilkan. Nah, semua ini sangat membantu sekali tentunya, yang mana membuat anak berkebutuhan khusus merasa dihargai dan dianggap, sehingga membuat anak berkebutuhan khusus berkembang dengan anak normal pada umumnya, sehingga ia tidak merasa dibeda-bedakan dan memiliki jiwa sosial dan kepribadian yang juga cukup tinggi. Nah, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya paparkan. Semoga sangat membantu dan terima kasih atas semua teman-teman yang telah menyaksikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.